namanya telepon yang kasar itu sudah nggak umum lagi. Kita semua tahu dengan pola-pola penagihan daripada pinjol ilegal ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai kalian beranggapan, oh orang saya itu galbainya di pinjol legal kok, pinjol legal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin memberikan tips ya. Jika HP kalian itu disadap atau diretas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bisa saja ini dilakukan oleh oknum-oknum pinjol dan juga mungkin juga bukan daripada oknum pinjol. Bang, kenapa sih abang kok ngasih tahu ke sini? Siapa tahu bukan dari pinjol, nggak apa-apa teman-teman ya. Walaupun ini bukan pelakunya itu bukan dari pinjol, saya juga tetap akan menyampaikan ini biar kalian itu waspada karena di zaman sekarang ini, di zaman digital ini banyak sekali modus-modus penipuan yang mereka pelakunya itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Nah, seperti banyak kasus yang terjadi teman-teman di pinjol pun ada yang melakukan hal-hal tersebut untuk peretasan ya, itu sudah lumrah dilakukan oleh oknum-oknum pinjol. Makanya di sini saya itu juga tidak mau menuduh daripada pinjolnya, tapi saya harapkan kalian itu waspada. Segala sesuatunya bisa saja terjadi apabila kita tidak waspada dan hati-hati. Karena buat kita semua yang galbe pinjol, pasti yang punya pinjol ini dongkol sama kita pasti mencari cara gimana caranya agar uang mereka kembali. Karena dengan cara didatangin oleh desi lapangan sudah nggak mempan, ditelepon, diteror sudah nggak mempan. Mereka akan mencari cara gimana caranya untuk mengembalikan uangnya, apapun caranya itu. Nah, baik teman-temannya, cara yang pertama untuk mengamankan ya data kita apabila kita itu disadap ya teman-teman, HP kita itu disadap. Yang pertama ya tentunya kita harus meriset HP kita ke setelan pabrik teman-teman ya. Saya rasa saudara-saudaraku semua tahu kalau caranya meriset HP-nya di setelan pabrik ya teman-teman ya. Kalian pokoknya kalau kalian sudah riset di setelan pabrik itu insya Allah uh, apa namanya HP kalian itu akan aman ya. Yang kedua, langkah kedua, menghapus file-file yang masuk yang kayak sejenis aplikasi kita nggak pernah ngunduh kok tiba-tiba ada teman-temannya, itu segera hapus apabila kalian merasa tidak pernah menginstalnya tiba-tiba ada di HP kalian. Jangan tunggu lama-lama, pokoknya langsung aja dihapus agar data-data kalian itu aman teman-teman. Yang ketiga, mengecek keadaan handphone kamu ya, mengecek ya gimana kalau misalkan itu di HP kita disadap ya. Kadang WhatsApp itu kita belum baca WhatsApp-nya, oh kok tiba-tiba sudah terbuka ya, itu sudah ada yang baca. Itu biasanya ciri-cirinya seperti itu teman-teman. Karena kenapa tujuannya mereka itu menyadap WhatsApp kita, mereka pengen tahu apa aja percakapan kita sama orang atau mungkin ada hal-hal penting yang bisa mungkin dijadikan uang ya teman-teman untuk menggantikan hutang-hutang kita. Makanya kita itu harus waspada juga teman-teman. Kalau misalkan HP kita itu disadap, bisa jadi kayak mobile banking atau gimana, bisa bisa saja teman-teman ya. Karena segala sesuatunya sekarang itu sangatlah mungkin terjadi ya. Jadi kita kita aja lagi yang harus waspada teman-teman ya. Jadi yang keempat ya, kalau memang diperlukan untuk mengganti kartu ya monggo diganti aja kartunya teman-teman demi keamanan mental kalian ya dan juga keamanan data-data pribadi kalian. Kalau misalkan Bang, kartu itu Bang, saya sayang Bang karena di situ banyak nomor keluarga ya, banyak juga apa namanya transaksi-transaksi perbankan di situ. Ya kalau bisa dinonaktifkan dulu sampai teror-teror daripada mereka itu reda teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu selalu merespon mereka itu menganggap kalian itu memang masih bisa untuk dihubungi dan juga
kalian nantinya itu tidak bisa dilunaskan hutangnya ya teman-teman. Nanti di apa namanya segmen berikutnya saya akan membahas tentang apa namanya hutang-hutang pinjol mana saja sih yang akan dilunaskan dengan cara-cara seperti apa sih. Jadi kita fokus ke penyadapan handphone saja teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui kalau pinjol ilegal itu sudah melakukan segala bentuk eh, apa aja lah pokoknya yang bisa untuk mengembalikan uang-uang mereka. Kalau yang namanya telepon yang kasar itu sudah nggak umum lagi. Kita semua tahu dengan pola-pola penagihan daripada pinjol ilegal ya teman-teman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan sampai kalian beranggapan oh orang saya itu galbainya di pinjol legal kok pinjol legal kan aman. Nah siapa yang bilang kalau pinjol legal itu aman teman-teman ya? Kan tampang kalian ketahui bahwasanya cikal bakal daripada pinjol legal itu mereka itu dari pinjol ilegal ya baru naik ke apa namanya pinjol legal. Contoh misalkan kayak yang baru-baru ini mendaftar ke pinjol legal, Cash Pro teman-temannya. Mereka itu dulunya dari ilegal. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya pola-pola daripada mereka itu masih bisa diterapkan. Mungkin untuk persyaratan mereka tidak menerapkan di seperti di pinjol ilegal, tapi pola-pola pengusahaan atau caranya mereka mengusahakan agar uangnya kembali itu bisa saja diterapkan tanpa kita ketahui. Ya, seperti yang kita ketahui semua, pinjol ilegal itu alat-alatnya sangatlah canggih teman-temannya. Bisa meretas kita punya isi handphone, bisa juga uh, meretas kita punya WhatsApp ya teman-teman. Kalau namanya isi handphone tentunya sudah keseluruhannya ya teman-teman. Makanya saya himbau di sini kalian itu tetap waspada. Kalau perlu kalian harus lakukan tadi langkah-langkah yang saya sebutkan ya. Kalian itu yang pertama tadi apa teman-teman? Kalian harus kembalikan handphone kalian ke setelan pabrik ya teman-teman ya. Yang kedua tadi apa? Kalian cek apa namanya handphone kalian apakah ada aplikasi-aplikasi yang memang kalian itu tidak merasa install tiba-tiba ada di uh, handphone kalian ya. Ya seperti itu pokoknya dan seterusnya yang tadi saya sebutkan teman-temanku. Saya nggak mau buat saudara-saudaraku semua sudah merasa tenang ya. Kok ini teroran sudah reda, merasa tenang, tiba-tiba ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Tentunya kenapa saya bilang segala sesuatunya itu bisa terjadi. Kalian apakah tidak tahu yang kasus baru-baru ini ya, kurang apa kuatnya bank. Bank aja bisa dibobol ya teman-teman seperti yang terjadi di BSI ya, Bank BSI ya. Baru-baru ini mereka itu diretas oleh uh, mereka-mereka oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk aplikasinya pun tidak bisa digunakan, bahkan ada orang yang uh, isi daripada rekeningnya tuh hilang dan macam-macamnya. Jadi dari situ juga kita berkaca teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin ya. Sekarang banyak orang-orang yang pintar tapi menyalahgunakan kepandaiannya itu untuk berbuat kejahatan. Makanya perlunya adanya waspada apalagi kita itu dalam keadaan galbay pinjol maupun itu baik itu pinjol ilegal maupun pinjol legal OJK. Selalu saya ulang-ulang teman-teman bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya pinjol legal OJK itu bisa juga melakukan hal-hal yang tentunya yang tidak kita inginkan. Contoh 2019, 2020, 2021 yang melakukan penagihan-penagihan dengan cara yang kurang sopan, yang kurang etis, yaitu hanya pinjol-pinjol ilegal. Ternyata di tahun 2002 ya 2002, 2023 itu pinjol legal OJK pun melakukan hal yang sama. Nah, cuman mereka kalau ingin melakukan hal-hal yang sepertinya melanggar daripada aturan yang ada, mereka itu saling lempar antara DC dan juga pinjolnya itu teman-teman ya. Kalau kita kritik ke pinjolnya, mereka mengatakan bahwasanya kami tidak pernah menginstruksikan
DC-DC kami untuk berbuat demikian. Padahal tidak mungkin, pokoknya tidak mungkin kalau si DC itu berani melakukan hal-hal tersebut tanpa adanya arahan. Karena biar gimana pun yang bertanggung jawab pasti pemilik perusahaan, teman-teman. Tidak mungkin mereka mempunyai inisiatif sendiri ya tanpa adanya arahan. Karena siapa lagi yang akan melindungi mereka tentunya. Jadi saya sarankan dan saya ingatkan buat mungkin kalau ada DC-DC yang menonton video saya, bertobatlah teman-temanku semua. Cari uang sih memang iya cari uang, tapi jangan mengorbankan teman-teman kalian sebangsa dan setanah air. Carilah kerjaan yang lebih berkah ya daripada kerjaan kalian itu uh, memaki-maki saudara-saudara kita ya yang notabene memang sama-sama kita orang yang kurang mampu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudaraku yang lagi galbay dan saya harap waspadalah ya. Dari saya itu aja. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikut.